Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Najila Karenisa dengan NIM 22101168. Di sini saya akan membuat video tentang UTS Keuangan Publik Syariah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan mata kuliahnya Keuangan Publik Syariah. Dosen pengampunya Bapak Dedi Irwansyah. Selanjutnya saya akan ngebahas soal nomor 1. Yang pertama, langkah apa yang bisa dilakukan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia? Menurut saya, yang pertama langkahnya bisa melalui pemberdayaan UMKM oleh lembaga keuangan mikro syariah. Dengan melakukan pemberdayaan UMKM, maka kita dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Yang kedua, ada pengembangan produk dana sosial yang dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal tersebut bisa dilakukan oleh perbankan syariah. Yang ketiga ada lembaga keuangan syariah juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu mensukseskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang selanjutnya nomor 2. Jadi di nomor 2 ini prinsip pelaksanaan apa saja, prinsip pelaksanaan pajak dalam Islam itu apa saja. Yang pertama, ada prinsip keadilan. Jadi prinsip keadilan ini adalah prinsip pajak yang menekankan bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan ekonomi yang membayar pajak. Setiap wajib pajak harus diperlakukan sama dalam hukum tanpa memandang dari segi perbedaan ras, status sosial, agama, dan faktor lainnya. Terus yang kedua ada prinsip transparansi. Jadi prinsip yang proses pemungutan pajak, penggunaan pajak, dan pengelolaan pajaknya harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Terus selanjutnya ada prinsip kesukarelaan. Jadi prinsip ini adalah membayar pajak harus didorong dengan adanya kesadaran atas kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak dan memiliki keinginan untuk berkontribusi atas kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya ada prinsip kemudahan. Jadi prinsip kemudahan ini adalah prinsip yang memberikan kemudahan dalam prosedur melakukan pembayaran pajak untuk setiap wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak ada hambatan atau kesulitan untuk membayar pajak. Yang terakhir ada prinsip kemanfaatan. Prinsip yang dana pajak tersebut harus digunakan dengan bijak dan digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya untuk melakukan pembangunan infrastruktur, memajukan pendidikan, memajukan layanan dan fasilitas kesehatan, dan lainnya. Setelah itu kita lanjut ke nomor 3. Jadi di nomor 3 ini apa saja institusi keuangan publik Islam dan apa perannya. Jadi yang pertama ada Baitul Mal. Baitul Mal memiliki peran penting untuk mengelola serta mendistribusikan harta umat, yaitu zakat, infak, sedekah, wakaf. Sedangkan untuk pendistribusian dana umat digunakan untuk bantuan sosial. Yang nomor 2 ada Baitul Mal wat Tamwil atau biasa kita sebut dengan BMT. Jadi BMT ini memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi umat khususnya pada bidang sektor usaha atau UMKM, sektor usaha mikro atau UMKM. Yang ketiga ada Bank Syariah. Bank Syariah berperan untuk mendukung inklusi keuangan, menyediakan produk keuangan berdasarkan prinsip syariah, dan mendorong investasi pada sektor industri halal. Yang keempat ada OPZ atau Organisasi Pengelola Zakat yang memiliki peran untuk melakukan pengelolaan dana zakat yang berguna untuk kesejahteraan umat. Selanjutnya setelah itu nomor 4. Jadi di sini ada pertanyaan tentang pengembangan OPZ di era generasi Gen Z menurut opini saya, pengembangan OPZ pada generasi Z harus melibatkan teknologi, sehingga perlunya digitalisasi untuk membantu Gen Z membayar zakat. Maka dari itu perlunya inovasi atau pembaruan pada OPZ sehingga bisa menarik perhatian Gen Z. Selain itu perlunya peningkatan terhadap pengetahuan tentang OPZ melalui sosialisasi atau literasi yang menarik dan interaktif. OPZ juga perlu mengajak Gen Z untuk berkontribusi dalam lembaga pengelolaan dana zakat. Selanjutnya ada pertanyaan tentang 4 macam perbedaan dari lembaga keuangan mikro dari segi keuangan Islam. Yang pertama saya sebutin ada lembaga tersebut secara khusus berfokus pada peningkatan masyarakat dengan mengutamakan inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang miskin atau kurang terlayani. Yang kedua ada lembaga keuangan mikro syariah memberikan pinjaman tanpa agunan dan tanpa bunga yang diberikan kepada pengusaha mikro yang sering tidak mendapat kesempatan akses pembiayaan dari bank syariah.
Terus yang nomor 3 ada LKMS memiliki keunggulan dari segi biaya transaksi yang rendah, dan yang terakhir, LKMS memiliki struktur organisasi yang lebih sederhana dan terbatas. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, pengelolaan dana publik dan dana sosial pada perbankan syariah. Jadi, menyalurkan zakat kepada masyarakat yang tidak mampu. Terus selanjutnya, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Terus, selanjutnya ada pendanaan UMKM sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha. Selain itu ada pembiayaan syariah dan simpanan yang diberikan berbasis syariah. Dan terakhir adanya jasa layanan untuk berkonsultasi terkait pengembangan usaha. Oke, sekian hasil UTS saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.